Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Selasa 4 Agustus 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Dengan apakah akan kita balas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu mengaruniakan kepada kita nafas kehidupan dan kesempatan memasuki hari baru untuk menikmati karya besarnya. Saudara, tidak lain hanyalah menyerahkan kehidupan kita. Karena itu, marilah dengan hati yang rendah kita membuka diri di hadapan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, agar hidup kita semakin diteguhkan dan terus tekun dalam doa menghasilkan buah yang memuliakan namanya. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, seantero kehidupan kami telah kami persiapkan untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan. Roh Kuduslah yang akan menuntun kami. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami dan memberikan kami hikmat untuk mendengar, memahami, terlebih melakukan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, berbicaralah, kami telah siap mendengar. Amin. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6. Firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Ketekunan yang menghasilkan buah, itulah tema kita saat ini. Saudara, pertumbuhan iman adalah sebuah proses pergerakan yang dijalani seseorang dalam hal hubungannya dengan Tuhan. John Calvin menyebut pertumbuhan iman itu sebagai proses pengudusan yang terus terjadi dalam hidup. Sama halnya dalam pertumbuhan sebuah tanaman. Setiap pertumbuhan iman pastilah membutuhkan usaha, dan tidak sedikit kita sering menemui penghambatan-penghambatannya, seperti pergumulan, penderitaan, dan sebagainya. Dalam pertumbuhan iman, jemaat di Kolose mengalami sebuah penghambat, yaitu hadirnya ajaran-ajaran palsu yang kemudian membawa jemaat pada kebingungan dan kegoyahan iman. Dalam menghadapi keadaan tersebut, Paulus yang sementara dalam penjara hadir melalui suratnya untuk memperingati jemaat agar senantiasa bertekun dalam doa dan senantiasa mengucap syukur. Bukan hanya itu, Paulus juga mengajak jemaat untuk senantiasa hidup dalam hikmat dengan tutur kata yang penuh kasih, agar mampu menjawab setiap hal kepada orang, terlebih menjawab setiap ajaran-ajaran yang sesat yang mereka hadapi. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tentu sadar bahwa tidak semua hal dalam hidup kita ini mampu kita kendalikan. Terlebih ketika kita harus menghadapi pergumulan yang menjadi penghambat pertumbuhan kita. Yang dibutuhkan ialah relasi yang sehat dengan Tuhan melalui ketekunan dalam doa serta hidup dalam kasih. Setiap orang yang dengan tekun dalam iman
akan memberikan dampak yang baik bagi dirinya juga, dan bahkan kepada sesama. Dan dengan bertekun dalam relasi yang sehat dengan Tuhan, kita dapat memberikan buah yang terbaik melalui sikap hidup benar di depan setiap orang. Amin. Kembali kita bersatu untuk menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup tekun dalam doa dan setia dalam setiap panggilan-Mu. Kami memohon, mampukanlah kami untuk tetap setia mencari wajah-Mu setiap hari, sekalipun menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan warga jemaat-Mu. Berkatilah setiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu, kasih yang semakin erat, kesehatan, dan kecukupan dalam segala kebutuhan. Anak-anak kami yang sedang bertumbuh, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan para lanjut usia. Kami menyerahkan pengharapan kami bahwa kuatkanlah iman mereka. Pimpin setiap langkah kehidupan mereka dan jadikanlah saksi Kristus dimanapun berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan kami dalam pekerjaan, dalam menata usaha, dalam proses belajar mengajar, juga yang sedang mencari pekerjaan. Bukalah pintu-pintu berkat-Mu dan berikan hikmat dalam setiap keputusan yang diambil. Tuhan, dalam pengharapan kami bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak cucu-cucu kami yang sedang sakit, jamalah dengan kuasa penyembuhan-Mu Tuhan. Kuatkan pula yang sedang berduka, agar memperoleh penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu, baik di mana kami berada pun di seluruh muka bumi ini, agar tetap setia memberitakan Injil dan menjadi terang di tengah masyarakat. Pakailah kami semua menjadi alat damai sejahtera. Diberkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Diberkatilah dalam segala pengharapan-pengharapan masyarakat untuk mendapatkan ketenangan, damai, dan sejahtera. Dan bahkan semua kebutuhan boleh tercukupi. Hikmat bagi pemerintah, biarlah Tuhan nyatakan, sehingga sungguh-sungguh memikirkan dan melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Ya Bapa di sorga, diberkatilah semua orang yang menyatu dalam renungan pagi pada saat ini. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami sekalian. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita melalui renungan pagi ini. Tuhan memberkati kita.